Oke, kita lanjut lagi tadi 10 soal nyemil hehehe. Lanjut nomor 12, indikatornya teori belajar Ausubel. Anda mengajar sains di SMP dan ingin memperkenalkan konsep ekosistem kepada siswa yang belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Menurut Ausubel, penting menghubungkan informasi baru dengan apa yang sudah diketahui. Gitu, intinya bagaimana sebelum belajar tentang ekosistem, materi apa sebelumnya yang harus dikuasai dulu gitu ya. Yang A mengilustrasikan bagaimana setiap organisme dalam rantai makanan adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. B menyelenggarakan kunjungan lapang ke habitat alami, ini jelas enggak. Mengadakan diskusi kelas pengaruh manusia rantai makanan, mengatur proyek siswa membuat 3D ekosistem mencakup rantai makanan. Enggak. Membuat diagram interaktif yang menunjukkan hubungan antara. Nah, kata kuncinya di sini adalah menunjukkan hubungan antara rantai makanan dan faktor abiotik dalam ekosistem gitu. Jadi ketika Ausubel itu kalian cari hubungan gitu. Dalam hal ini dia memakai diagram interaktif. Lanjut. (13) Masih tentang Ausubel. Sebagai guru matematika di SMA, Anda memutuskan untuk mengajarkan topik trigonometri menggunakan peta konsep. Sejalan dengan rekomendasi Ausubel, penggunaan organisator awal. Bagaimana menyusun peta konsepnya? Gitu ya. Menghubungkan konsep seperti sinus, kosinus tangen dengan segitiga dan lingkaran. Menampilkan definisi rumus trigonometri, menyertakan aplikasi, menyusun. Nah, lagi-lagi kata kuncinya adalah menghubungkan gitu ya. Di sini sebagai guru matematika pasti sudah tahu ketika belajar tentang trigonometri itu sebelumnya pasti belajar tentang sinus, kosinus tangen menggunakan segitiga. Atau bisa juga menggunakan lingkaran kayak gitu ya. Kata kuncinya ini menghubungkan. Next, di kelas Anda yang heterogen, beberapa siswa mengalami kesulitan mengikuti materi pelajaran yang lebih kompleks. Mengacu pada teori Ausubel tentang pentingnya struktur kognitif, Anda ingin memodifikasi pendekatan pengajaran Anda. Bagaimana Anda akan menyesuaikan instruksi untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengaitkan materi baru dengan apa yang mereka ketahui sebelumnya, sehingga meningkatkan pemahaman mereka secara keseluruhan. Oke, menggunakan contoh yang beragam. Memulai setiap pelajaran dengan rangkuman singkat dari materi sebelumnya. Menyusun tugas kelompok kecil, mengimplementasikan penilaian formatif, memberikan lembar kerja yang dirancang untuk memandu siswa melalui konsep baru langkah demi langkah. Ini mirip seperti soal sebelumnya tadi yang menggunakan lembar kerja ketika simulasi atau membuat modul ketika menerapkan matematika dan fisika ya. Jadi ketika kompleks gitu atau gabungan itu di siswa itu memerlukan suatu panduan, entah itu modul, lembar kerja, hal-hal yang semacam itu ya. Jadi kata kuncinya di situ.
Oke, satu soal lagi ya, habis itu nyemil lagi, hehehe. Anda mengajar kimia, oh ini masuk teori Gardner ya. Anda mengajar kimia di SMA hendak memperkenalkan proses fotosintesis yang merupakan konsep multi-step mengacu pada teori Gardner tentang pentingnya mengajarkan dalam urutan yang logis dan sistematis. Bagaimana Anda menyusun Gardner logis dan sistematis menjelaskan fotosintesis, mengawali dengan video demonstrasi, mengajukan outline yang jelas. Itu sebenarnya boleh outline yang jelas. Membuat rangkaian kuis. Kuis ini nggak masuk kalau kuis menggunakan model 3D ini juga sebenarnya masuk. Membagi proses fotosintesis menjadi bagian-bagian kecil. Jelaskan melalui diagram. Kata kuncinya di sini adalah dia ada bagian-bagian kecil. Karena fotosintesis itu kan kompleks ya. Yang mungkin bagi yang sudah dewasa nggak kompleks-kompleks banget, tapi bagi yang belajar awal-awal itu kompleks, jadi perlu dipartisi menjadi bagian-bagian kecil seperti itu sehingga mudah dipahami. Kata kuncinya di situ ya. Oke, sekian dulu, mau nyemil.